Selamat datang kembali di Intellectual Treasure, kanal yang secara khusus akan membincang isu pengembangan studi Islam dari berbagai domain keilmuan. Kita bersyukur sekali karena di momen ini kedatangan tamu spesial, seorang ahli ilmu falak, kolega saya di UIN 1 Tulungagung. Kita sambut Dr. Ahmad Musonif. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tetap melakukan penelitian ilmu falak? Ya masih ya, karena memang fokusnya di sana ya. Oke. Karena itu. Tema terakhir apa yang sedang di riset ini? Oke, tema terakhir saya sedang mencari beberapa literatur terkait dengan sistem windu dalam tradisi Jawa, yang mana ternyata ditemukan yang menggunakan windu bukan hanya Jawa, tapi di Bugis juga ada, di Aceh. Kemarin ada tulisan yang terbaru di Riau, di Riau itu menggunakan kalender windu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada relasi, saya ingin mencari relasi yang mungkin jauh lebih jauh itu, karena saya juga menemukan di mana di kalender Turki juga ada, bahkan saya menemukan filosof Kleostratus. Oke. Dia menggunakan sistem Octarius yang sistem kalender 8 tahunan. 8 tahunan? Yunani, ya dari di Yunani ya? Iya, Yunani. Ya, seperti itu. Jadi saya pengen ada nggak relasi Jawa sampai ke Bugis sampai ke Turki Sampai ke Yunani? atau mungkin ke Yunani gitu. Seperti itu. Jadi hitungan windu dalam kalender Jawa dimungkinkan bukan eksklusif hanya ditemukan di Jawa, tapi juga ditemukan di kawasan lain Nusantara, di Aceh, Bugis, bahkan di luar, bahkan bisa ditarik sampai ke peradaban yang lebih tua, di Turki maupun di Yunani kuno. Tahan dulu Pak Dr. Musonif. Kita akan membincang itu tentu sesudah riset Pak Musonif terkait irisan-irisan itu, semoga terpublikasi di Scopus ya, kita harapkan kita. Nah, teman-teman, sahabat mahasiswa, para dosen yang belum mengenal lebih jauh, Bapak Dr. Ahmad Musonif ini kolega saya, home base-nya ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Konsentrasi keilmuan beliau adalah ilmu falak dan terutama mencari irisannya dengan kekayaan kalender Jawa. Nah, dalam konteks itulah saya sangat tertarik dengan publikasi lama Pak Musonif yang dimuat di Kontemplasi. Jurnal Kontemplasi itu jurnal Usuluddin, UIN 1 Tulungagung. Status akreditasinya Sinta 3. Tapi ada tulisan yang sangat menarik tahun 2017 yang ditulis Pak Dr. Musonif, berjudul Genealogi Kalender Islam Jawa menurut Ronggo Warsito. Kalau tidak salah, tulisan itu secara khusus, secara eksklusif membedah satu serat Ronggo Warsito ya Pak? Iya. Serat itu berjudul Widya Pradana. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh dalam perbincangan tentang bagaimana genealogi kalender Jawa, mungkin Pak Musonif bisa bercerita konten serat Widya Pradana itu dulu. Oke, gini, sebenarnya karena kenapa saya kasih nama genealogi? Ya. Genealogi kan dari asal usul ya. Betul. Dari asal usul. Jadi sebenarnya kalender Jawa itu tentu saja karena Jawa itu secara agama mungkin ya, ideologi adalah Islam, maka ada Ronggo Warsito menulis genealogi sampai ke tanah Arab. Sampai ini ya, di tanah Arab itu ada budaya apa namanya Bizantium ya, Bizantium. Dan Ronggo Warsito menyebutkan ada namanya kalender Philippus Ngarbi, Philip da Arab. Philippus Ngarbi atau Philip da Arab ya dalam. Itu juga disebut dengan karena dia mempunyai kalender seperti itu, dan beberapa kalender Persia juga disebutkan. Jadi sebenarnya Ronggo Warsito dalam surat itu tidak hanya khusus bahas tentang kalender Islam, tapi kalender-kalender pra-Islam juga disebutkan. Ya, sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi setelah menyebutkan banyak kalender itu yang menggunakan klasifikasi, ada menggunakan kalender Samsiah dan Komariah. Kemudian menjelaskan kalender Islam seperti apa. Kemudian nanti di tradisi
Islam itu kan menggunakan siklus 30 tahunan, itu dijelaskan oleh Ronggo Warsito dalam serat itu. Ya. Kemudian setelah dia menjelaskan kalender Islam yang menggunakan siklus 30 tahunan, kemudian Ronggo Warsito itu menarik ke Jawa. Ke Jawa di mana pada masa Demak ya, yaitu saat Sunan Giri II, Sunan Giri dalam ya. Katanya beliau itu di dalam serat itu bahwa beliau membuat kalender Islam yang nama-namanya adalah Muharram Safar ya. Dengan nama Arab ya, nama bulan nama Arab ya. Jadi prinsipnya kalian Sunan Giri ingin ada nuansa Islam dalam mungkin tradisi Demak ya, seperti itu. Ini agak menarik ini Pak Musonif, karena pengetahuan umum kita tentang kalender Islam jauh, terutama yang dikonversi dengan kekayaan kalender Jawa, itu selalu kita acu dari penetapan konversi yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1633. Tapi menurut serat ini rupanya ada kalender pendahulu ya? Ada pendahulunya ya. Jadi artinya gini, secara prinsip mungkin kita harus bahas secara politis juga ya. Iya. Secara politis begini. Secara politis kedudukan Giri itu sangat kuat sekali karena sebagai sultan agama. Giri itu sultan agama ya? Sultan agama. Oke. Yang mana namanya sultan itu harus dilantik oleh Giri. Sultan Demak pun dilatih oleh Giri. Saya pernah baca ketika kekosongan kekuasaan setelah jatuhnya Majapahit, itu yang mengisi selama 40 hari itu Sunan Giri. Karena bagaimanapun Sunan Giri adalah putra dari Putri Sekardado, Putri Hayam Baruk ya. Karena beliau punya darah Majapahit, jadi beliau selama kekosongan itu mengisi selama 40 hari katanya itu mengisi kekosongan kekuasaan setelah Majapahit runtuh. Sampai kemudian dilantiklah Raden Patah, dan yang melatih itu malah adalah Sunan Giri. Seperti itu. Jadi Sunan Giri akhirnya Sunan Giri dan terus Sunan Giri yang berikutnya itu melatih beberapa sultan. Di dalam kekuasaan sesudah Majapahit. Iya, seperti itu. Kalau tidak salah beberapa sultan di daerah Nusantara juga, seperti di Ternate, Tidore, kalau nggak salah ya. Kalau saya ingat saya itu yang melatih adalah Sunan Giri. Baik. Selain aspek kekuasaan itu ya, rupanya hegemoni dari Kedaton Giri, terutama di wilayah-wilayah bekas kekuasaan Majapahit, salah satunya adalah pengaruhnya karena kebudayaan, dan salah satunya adalah kalender Jawa atau Islam Jawa yang lebih berorientasi pada Arab. Bisa digambarkan nggak kenapa lebih berorientasi pada Arab, atau apa tanda bahwa ini lebih berorientasi pada Arab? Pertama mungkin dari segi penamaan. Penamaan menggunakan Muharram Safar yang pertama. Yang kedua mungkin kecenderungan Sunan Giri pada mungkin kita sering dengar ya, ketika peresmian Masjid Demak katanya Sunan Giri itu meresmikan dengan sholat Jumat, tapi Sunan Kalijogo meresmikan dengan wayang. Dari sini sudah mulai muncul tampak ya, secara simbolik ya, secara simbolik kecenderungan masing-masing ya. Jadi dari sini kayaknya Sunan Giri lebih cenderung lebih ke syar'inya ya, syar'inya, sedangkan yang Sunan Kalijogo lebih kepada tradisionalnya. Dari sini mungkin kita bisa melihat setelah masa berikutnya di mana Sunan Giri punya pengaruh sebagai sultan agama. Ya kan ada sultan politik itu adalah Sultan Demak. Sultan agama adalah Sunan Giri. Seperti itu. Jadi ada namanya Giri Kedaton itu ya bukan kedaton politik, tapi kedaton agama. Seperti itu. Dengan begitu legitimasinya sangat kuat ya. Iya, jadi bagaimanapun sultan itu kan bukan ulama. Ulama. Jadi kan namanya khalifah itu harus ya alim politik ya alim agama. Tapi namanya Sultan Demak itu kan mungkin secara agama mungkin tidak salim gitu ya. Apalagi setelah Raden Patah seperti Sultan Trenggono atau seterusnya, maka perlu legitimasi agama. Legitimasi dari kiri. Baik. Sebelum jauh ya, dari kisah simbolik ya, bagaimana Masjid Demak didirikan dan diresmikan. Yang Sunan Kalijogo menandainya dengan pagelaran wayang, tapi Sunan Giri menandainya dengan sholat Jumat gitu ya. Cukup menegaskan bahwa di masa lalu pada periode itu
Giri Kedaton itu lebih berorientasi pada ortodoksi, Iya, ya seperti itu ya. lebih purifikatif gitu ya. Dan karena itu penentuan kalendernya juga lebih berorientasi ke Arab. Ya, Arab. Ya, Dengan lebih Islami itulah ya bahasanya istilahnya. Istilahnya mereka lebih syar'i dan lebih kelihatan nuansa Arabnya. nuansa Arabnya. Tapi bukankah begitu justru penentuan kalender pertama yang dilakukan oleh Sunan Giri II, Sunan Dalem ya. Ya. Bagi yang mengikuti sejarah, Sunan Dalem itu kira-kira pada periode awal abad 16 ya, 1504 sampai sekian ya, sampai pertengahan abad itu. Bukankah dengan menentukan sendiri kalender yang lebih berorientasi Arab, dia sebenarnya vis-a-vis dengan warisan kalender lama yang diwarisi dari Majapahit? Ya, bagaimanapun Majapahit itu kan tradisi Hindu ya. Ya. Tradisi Hindu di mana menggunakan kalender Saka. Jadi Saka itu dipakai sejak zaman dahulu, sejak Singosari, sejak Kediri itu menggunakan Saka semua. Zaman Haji Saka itu kalau tidak salah tahun 78 Masehi ya, dibuatlah kalender Saka itu. Jadi seperti itu. Bagaimanapun Sunan Giri sebagai tokoh agama pengen ada nuansa Islam. Itu yang pertama. Oke. Jadi penggunaan kalender kalender Saka itu bagaimanapun tidak Islami ya. Dianggap begitu ya? Tidak Islami. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sistem ibadah kita itu tidak mungkin menggunakan kalender Saka. Ya seperti hari raya, puasa. Tentu saja menggunakan kalender Islam. Dan bagaimanapun Sultan Demak sebagai pemimpin politik tapi Islam harus punya memfasilitasi bagaimana sistem ibadah itu tertata secara baik dengan sistem kalender. Kalau pakai kalender kan nggak mungkin. Maka dibuatlah kalender seperti itu. Dan bagaimana begini, kalender itu sebenarnya dibuat oleh otoritas pada masa Jahiliyah itu dibuat oleh kelompok yang namanya Kolamisah ya. Sebentar, ini konteks Jahiliyah Arab. Iya. Oke. Ya, Kolamisah ini adalah orang yang menentukan awal bulan. Jadi kapan waktu haji itu ditentukan oleh Kolamisah. Ya, ketika Islam datang, Nabi mengambil alih Kolamisah itu. Kenapa? Kolamisah itu ternyata mungkin ya agak mengacaukan sistem kalender karena mereka itu kadang-kadang menambah bulan, jadi sampai 13 bulan katanya gitu ya. Sehingga nasi itu kan tambahan supaya menambah bulan haram. Karena haram perang dari situ. Jadi Nabi Muhammad ketika menjadi nabi maka ngambil alih otoritas sebagai penentu kalender. Seperti itu. Karena apa? Bagaimana kalender adalah sistem yang dibuat untuk mengatur tata ibadah. Peribadatan. Ya, seperti itu. Kurang lebih pengalaman itulah kemudian yang diaju oleh penguasa Islam pada masa peralihan dari Majapahit ke Demak untuk segera menyusun kalender baru seperti itu. Yang bertolak belakang dengan kalender Saka. Salah satu tujuannya adalah dalam rangka sistem ibadah bisa tertata. Karena penentuan kalender ini sangat berurusan dengan ritual peribadatan umat Islam. Salah satunya adalah penentuan awal puasa, hari raya, terus musim haji dan periode haji dan seterusnya. Bagaimana kisahnya? Karena pada periode awal sekali kalender Hijriah itu sudah ada dan tentu saja karena kekuasaan Demak pastilah sudah mapan di wilayah-wilayah yang menyatakan kesetiaannya pada Demak. Tapi bagaimana tiba-tiba kalender itu tidak lagi digunakan atau bahkan digantikan oleh kalender baru ala Sultan Agung Hanyokrokusumo? Pertama kita mungkin literasi ya. Literasi pasca Demak itu yang tidak mereport kalender itu. Karena gembor-gembor kalender Sultan Agung terlalu besar, sehingga tenggelam di sejarah dan dalam sejarah. Ya untungnya orang Gowarsi itu menyebutkan itu ya. Kalau kita mungkin kita nggak tahu. Kita nggak bisa mewarisi bahwa Giri Kedaton sudah membuat kalender ya. Iya, jadi kan susah kita itu. Pertama gini kan kita kan punya negara kerajaan Islam pertama Pajang. Pajang itu Joko Tingkir
yang mana itu ada Sunan Kalijogo sebagai pembimbing, kemudian Mataram Awal Panembahan Senopati. Iya. Dan kita kira itu pakai kalender apa untuk menentukan puasa? Bagaimanapun mereka adalah orang Islam. Betul. Iya, tentu saja harus ada acuan. Saya kira mereka menggunakan kalender Giri ini. Giri. Karena Giri itu kan masih eksis pada saat itu. Iya. Iya, eksis. Kemudian pada masa Sultan Agung ada konflik ya Iya. dengan Sultan Agung karena Sultan Giri itu sepertinya tidak mau melantik Sultan Agung. Oke. Sepertinya, ya. Tidak mau melantik Sultan Agung dan Sultan Agung tahu otoritas Giri itu. Yang mana Giri sebagai legitimasi kekuasaan Sultan pada masa itu. Oke. Seperti itu. Jadi bagaimana cara mengambil alih Giri? Caranya ya serang keratonnya. Ya. Setelah itu pasti ada sisa-sisa dari tradisi Giri. Apa itu? Sistem kalender. Sistem kalender. Nah, seperti itu menurut saya begitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian sistem kalender ini kan bagaimanapun gini, kan gitu. Kalau tradisi sekarang ya, lebih mudahnya kan kita bisa melihat bahwa yang menentukan awal puasa adalah menteri, pemerintah lah. Betul. Jadi yang menentukan adalah Sunan Giri. Sunan Giri itu yang menentukan kapan puasa, kapan hari raya. Berarti kan punya kekuasaan agama. Makanya Sultan Agung pengen kekuasaan itu. Apa gelarnya Sultan apa? Gelarnya Sultan Agung. Iya. Gelarnya Sayyidin Panotogomo. Iya. Itu Panotogomo itu punyanya Giri. Panotogomo itu punyanya Giri ya? Gak mungkin punyanya Demak. Gak mungkin punyanya Sultan. Tidak mungkin punyanya Mataram ya? Gak mungkin punyanya Sultan. Oke. Itu punyanya Giri. Jadi diambil semuanya gitu. Ya. Simbolnya adalah dengan kalender. Kalender. Oke. Tahan dulu Pak Musonif. Ya. Jadi kurang lebih urusan kekuasaan, peneguhan kekuasaan Mataram Islam ya pada generasi Sultan Agung itu tidak hanya ya dilakukan dengan melakukan ekspedisi militer menyerang Giri, tapi membuat tradisi baru, tapi juga membangun otoritas pengetahuan baru dan salah satunya adalah mewujudkan kalender baru. Iya, karena bagaimana kalender adalah simbol otoritas agama. Simbol otoritas keagamaan. Iya, makanya penentuan awal puasa kan oleh Menteri Agama sekarang. Oke. Dulu itu oleh Sultan dan Nabi zaman itu sebagai otoritas penentu awal bulan Hijriah. Nabi dan para khalifah pun begitu. Jadi ketika contohnya begini, ketika Umar bin Abdul Aziz itu menentukan puasa dan ada gubernur yang berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz, maka ditegur gubernur itu. Dan bahkan beberapa khalifah itu keras. Seperti Umar bin Khattab ketika ada yang beda, maka mau dipukul kepalanya. Makanya penentuan kalender itu adalah simbol kekuasaan agama. Penentuan kalender itu adalah simbol kekuasaan agama. Ya, seperti itu. Oke. Kalau boleh dibagi, apa bedanya kalender Giri Kedaton dengan kalender Sultan Agung? Oke, gini. Pertama saya katakan tadi bahwa kecenderungan keagamaan Giri lebih syar'i atau ortodoks. Nah, Sultan Agung ini berbeda. Sultan Agung lebih Jawa ya. Lebih Jawa. Pertama, Sultan Agung itu harus punya, menurut saya nih. Sultan Agung pengen punya legitimasi bahwa dia ada silsilah dengan Majapahit. Oke. Pertama soal legitimasi karena harus terhubung dengan kekuasaan lama. Bahwa saya adalah keturunan Majapahit. Atau keturunan Sumatera. Ken Arok lah. Pada masa Majapahit kalender apa yang digunakan? Kalender Saka. Maka satu sisi sebagai orang Islam, Sultan Agung harus menggunakan kalender Islam. Tapi satu sisi nggak mau kehilangan identitas sebagai mata rantai penguasa Jawa. Makanya kalender Saka digunakan sebagai sebagai simbol keterhubungan dengan Jawa yang lama. Kemudian satu sisi beliau itu pengen kita jadi orang Islam. Tapi supaya Islamnya tetap, tapi Jawanya tetap, maka ada perubahan nama-nama dalam kalender Jawa, nama-nama bulan. Jadi nama Muharram menjadi Syuro, Safar jadi Safar, dan seterusnya. Rabiul Awal jadi Mulai dan seterusnya gitu.
Jadi nama-nama bulan yang awalnya lebih berorientasi Arab itu di tangan Sultan Agung dijawakan ceritanya. Iya. Ya. Hitungannya tetap hitungan Ya sama hitungannya. Jadi Syuro sama Muharram sama 30 hari. Ya. Jadi siklusnya juga sama. tetap bulan ya. Ya, jadi 1 tahun juga sama 354 pada tahun pendek, tahun panjang kali 5 sama dengan Arab sama. Dengan penggunaan tahun Saka. Iya, tahunnya tahun Saka. Penomoran tahun Saka. Dengan begitu persis seperti Pak Dr. Musonif katakan bahwa dalam diri Sultan Agung itu ingin menumpuk dua legitimasi sekaligus ya. Iya. Legitimasi Panotogomo, Iya. tapi juga mata rantai dari Iya. leluhur-leluhur Iya. Jawa, Majapahit maupun Singosari. Iya, seperti itu. Dan itu terbukti sukses Sukses sekali. sebagai strategi kekuasaan ya. Ya, jadi artinya orang Islam yang ada di bawah kiri Orang Islam yang ada di bawah kiri, harus tunduk karena saya adalah Panoto Gomo. pengganti kiri. Orang yang Jawa yang mengaku legitimasi Majapahit, Iya. saya adalah keturunan. Majapahit. Nah, jadi sama dapat semua. Yang Islam dapat, yang yang Jawa juga dapat. Ya, seperti itu. Jadi kan memang sistem kalender seperti itu modelnya. Ya mungkin ya gini. Ya sebenarnya juga ada beberapa mitos ya, mitos-mitos yang ada. Saya kira itu dalam tradisi kan sudah ada legitimasi ya. Legitimasinya adalah Wycliffe ya mungkin kalau salah menceritakan bahwa Sultan Agung sowan ke makam Sunan Tembayat. Sunan Tembayat rohnya itu beliau dimandati oleh Sunan Tembayat untuk membuat kalender Islam. Tapi bagaimanapun kalendernya pun Sultan Agung harus punya juga ada kepentingan Jawa. Tapi satu sisi harus ada mandat itu untuk buat Islam, ya harus seperti itu caranya. Tapi secara prinsip kalau lihat geopolitiknya, maka kalender Jawa Sultan Agung itu untuk menggeser tradisi kalender pada Sunan Giri dan sekaligus menggeser kekuasaan politiknya. Pengaruh otoritas agamanya. Oke. Sebentar, Pak Dr. Musonif. Jadi ekspedisi militer saja pada masa peralihan Demak ke Mataram itu tidak cukup. Ya, Sultan Agung masih punya beban sangat serius karena Giri masih mengeruk semua otoritas keagamaan. Dan itu yang diambil. Yang bukan hanya otoritas agama tapi otoritas politik. Otoritas politik. Karena pelantikannya oleh Giri. Jadi memutus bayang-bayang hegemoni Giri itulah proyek kalender itu dilakukan. Ya seperti itu. MC Wycliffe dalam Mystic Synthesis in Java jelas sekali menyebut bahwa di Mas Sultan Agung inilah ya puncak rekonsiliasi antara Islam dan Jawa. Maksudnya antara Giri dan Majapahit. Maksudnya adalah Giri dan Majapahit. Menurut tafsir Pak Musonif? Iya gitu menurut saya. Karena bagaimanapun kan gitu ya. Ketika keturunan Giri itu sudah hilang, maka mungkin Selat Centini mungkin pernah. Iya. Jadi Sunan Giri yang melarikan diri sejak perang itu kan kemana-mana ke Sunan Muria gitu ya, gitu seperti itu kan. Dan mereka sudah menjadi spiritualis. Jadi mereka bagaimana membentuk sistem primbon itu seperti itu. Jadi mereka itu secara mungkin kekuasaan politik ya yang ada kedatonya mungkin hilang, tapi mereka beralih ke kultural, yaitu membuat primbon-primbon. Jadi kalau hari becek, coba kalau salah Centini ya di Centini itu cerasan begitu. Jadi artinya hari becek, hari Allah itu Nogodino lah, hitungan Nogodino itu dibuat oleh keturunan Sunan Giri yang melarikan diri itu. Jadi mereka itu saya memang nggak punya kedaton, tapi secara kultural saya tetap punya itu. Sepertinya begitu ya sepertinya. Itu pandangan saya sepintas saja. Ini tentu di luar konteks tulisan yang dimuat di kontemplasi. Tapi saya ingin melanjutkan. Berarti corak mistik sintesis untuk menandai praktek keagamaan Islam di Jawa yang sangat kental kejawaannya, tapi juga menyerap unsur Islam. Menurut Dr. Musonif, ini diwarisi dari tradisi Wali Songo atau dari
Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, gini, menurut saya begini ya. Pertama begini, saya tertarik tokoh yang paling saya kagum itu Diponegoro. Diponegoro itu bagaimanapun beliau itu tokoh yang cukup menarik karena beliau itu, kalau saya baca beberapa literatur itu mengikuti tarekat Syatoria. Syatoria lebih ke mistik sekali, ada martabat 7 dan seterusnya itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kok semangat menyukai yang tidak suka dengan tarekat yang syar'i seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah yang syar'i yang tapi suka yang mistik. Karena memang tradisinya seperti itu. Tradisi Jawa bagaimana? Tradisi Jawa itu adalah tradisi di mana pertama kita harus ingat bahwa Hindu, sehingga pandangan saya saja, Hindu dan Buddha yang masuk ke Jawa itu sudah tidak murid lagi, tapi mengalami Jawaisasi. Juga mengalami Jawanisasi. Kristen pun Kiai Sadrah itu juga mengalami Jawanisasi. Ya, seperti itu ya. Pertama seperti itu. Bagaimanapun dan kenapa Jawa itu tidak akan menghilangkan kejawaannya apapun agamanya. Ya, jadi saya Hindu tapi Hindu Jawa. Ketika ditanyakan, coba, saya kan mungkin saya kebetulan pas saya ke Bali dulu, Bali itu ketemu sama siapa, saya nanya itu aliran Hare Krishna itu gimana di Bandung, kata aliran sesat. Hari Krishna itu asli dari India loh ya. Tapi orang Bali itu sesat. Loh, kenapa? Bali kan asli itu asli. Kalau kita kan asli dari Arab itu kan. Ya enggak, itu sesat karena enggak sesuai dengan Hindu Bali. Nah, kita juga begitu. Jadi Sultan Agung pun begitu. Sultan Agung itu bagaimanapun memiliki tradisi Jawa suka semedi. Ya, suka semedi. Ya, tetap sholat, tapi semedi tidak ditinggalkan karena itu tradisi Jawa yang enggak bisa ditinggalkan. Betul. Ya, jadi yang paling cocok mistiknya, kalaupun yang torekoh yang formal itu Syatoria. Nah, Naqsabandiyah itu yang ada sholat yang sunnah yang banyak itu nggak cocok. Qadiriyah nggak cocok, masih seperti itu. Maka Sultan Agung akhirnya ingin memadukan itu. Satu sisi mereka itu harus menerima orang yang masih Hindu, atau setengah Hindu, kasarnya kejawen itu, atau yang Islam murni. Nah, jadi untuk secara politis untuk dapat menampung itu semua, maka perlu yang perpaduan ini. Saya kira begitu. Yang sangat eklektik ya. Iya, eklektik sekali. Saya masih melanjutkan Wycliffe. Corak utama puncak rekonsiliasi Islam dan Jawa itu ya masyarakat secara umum menerima atau membuat pengakuan Tuhan yang Esa dan kenabian Muhammad, melakukan sholat, puasa, zakat, tapi pada saat bersamaan juga memberi pengakuan yang sangat besar terhadap keberadaan Nyi Roro Kidul, seperti itu. Jadi sistem danyangan, para danyangan dan seterusnya. Dan itu masih diakui sampai sekarang. Dan itu sampai hari ini. Iya, sampai sekarang. Jadi itu yang menariknya ya. Jadi Jawa itu aku saya menerima Islam. Tapi saya nggak akan menghilangkan kejauhan saya. Dan itu ada hubungannya dengan cara bagaimana kalender. Iya, saya nggak mau Muharram Safar itu. Ya kan harus Jawa dong. Harus Jawa. Gitu. Ya maksudnya sistemnya boleh, tapi namanya harus Jawa. Seperti itu. Jadi kan hari yang keramat itu kan kalau Islam kan Ramadan ya. Tapi kan kalau Jawa kan Suro. Paling keramat itu kan. Paling keramat. Padahal kan Islam coba jelaskan hadisnya ada kan keramatnya Surah itu enggak ada. Ya. Cuma Ramadan biasa saja ya, puasa saja. Tapi kalau surah itu luar biasa keramat. Itu seperti hari rayanya orang Jawa gitu ya. Seperti itu. Bagaimana? Padahal surah ya Muharram juga kan sebenarnya. Tapi kenapa memaknai bulan itu kok berbeda? Islam memaknai Muharram sebagai mungkin awal tahun baru ya. Tapi bagi orang Jawa itu sakral sekali. Tidak sesakral Ramadan. Ramadan sakral, ya itu kan hubungan kita dengan Tuhan, tapi dengan alam, ya, karakternya kan, karakter Jawa itu mungkin animisme dinamisme, mungkin salah ya saya. Jadi bagaimana mereka itu menganggap bahwa alam itu juga punya roh ya. Betul. Nah, penyatuan alam dengan manusia itu kayaknya pada bulan Suro ini. Pada bulan Suro itu. Iya, sedangkan Ramadan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dengan alam Suro itu bagaimana mereka menyuci keris. Karena kan bagian dari alam atau beberapa pusaka-pusaka itu seperti itu.
bersih desa juga. Ya seperti itu. Jadi dengan alam. Betul. Tapi kalau Ramadan hanya ya murni untuk ibadah saja sama Tuhan. Vertikal murni gitu Ya. Tapi kalau yang dengan alam itu suro. Ada bulannya sendiri. Dan itu di Jawa jauh lebih sakral dari Iya dari Ramadan. bulan lain. Itu seperti itu. Lah itu. Kesimpulannya apa dengan membaca serat Widya Pradana ini? Gini, menurut saya begini, Ronggo Warsito itu siapa sebenarnya? Ronggo Warsito kenapa kok menyinggung-nyinggung Sunan Giri? Oke. Sedangkan yang memakai kalender Jawa itu Jogja. Yang Grebek itu siapa? Keraton Jogja maksudnya. Yang Grebek itu ya, Grebek itu siapa? Grebek Mulut. Grebek Sawal itu siapa? Jogja apa mana? Solo juga. Iya. Iya. Tapi secara sistem itu kan lebih banyak di Jogja. Oke. Jadi kayaknya mengadu legitimasi. Jadi saya kira ya mungkin hanya anggapan saya saja bahwa bagaimanapun Jogja itu lebih banyak menyerap Sultan Agung. Jogja itu langsung ya? Garisnya silsilahnya ke Sultan Agung. Ya. Oke. Sedangkan kayak legitimasi Solo itu dari mana? Oke. Dari mana? Itu kan ya gitu mungkin ke Belanda ya, masa Belanda jadi legitimasi. Iya. Ya nggak enak juga tuh, harus ada legitimasi budaya mungkin. Oke. Atau sejarah. Oke. Mungkin seperti itu menurut saya. Legitimasinya mau diarahkan atau ditarik dari Giri ke Daton gitu. Iya mungkin seperti itu. Ya mungkin agak jauh, tapi kan sudah bubar kan masalahnya Giri kan. Jadi seperti itu mungkin. Bagaimanapun ya, serat Widya Pradana itu pertama seperti ensiklopedi kalender ya. Kalender di mana genealogi dari awal. Jadi Islam itu kalender bukan kalender satu-satunya. Memberikan wawasan bahwa ada kalender yang solar system, ada lunar system. Jadi terutama pra-Islam, kalender Romawi, kalender Persia juga disebutkan di sana. Jadi mungkin ya wawasan di mana serat itu memberikan wawasan kita itu jangan hanya dalam tempurung aja. Tahu artinya kalender Suro Sapar itu tapi juga ada banyak kalender yang lain. Jadi ini menunjukkan wawasan Ronggo Warsito luar biasa. Zaman itu kan susah ya, belum ada internet gitu, cari referensi. Saya membayangkan itu ngajinya gimana beliau itu. Saya sampai geleng-geleng ini referensinya dari mana beliau. Dan beliau menunjukkan beberapa nama kita, saya lupa nama kitabnya ya. Dan dalam sana itu nama kitab, berarti beliau juga mahir di bidang literatur Arab. Jadi serat ini selain coraknya seperti ensiklopedi kalender gitu ya. Hal paling pentingnya adalah menjaga ingatan atau bahkan menyelamatkan pengetahuan bahwa sebelum kalender Sultan Agung Hanyokrokusumo, kita sudah punya kalender lain ya, yang mewarnai periode transisi dari Majapahit ke Demak dan Pajang. Itu ya, Dr. Musani. Yang lebih begitu ya. Waduh, ini keren sekali ini. Wah, terima kasih tidak terhingga Pak Musani. Sama-sama. Ini pengetahuan yang perlu kita bagi bersama mahasiswa dan lebih banyak elemen masyarakat. Dan bila ingin menikmati tulisan Dr. Musonib lebih jauh, nanti kami akan sertakan linknya untuk bisa mengakses langsung di jurnal Kontemplasi. Terima kasih Pak Dr. Musonib. Terus meneliti, segera profesor. Amin. Kita doakan beliau segera profesor. Sampai bertemu di episode berikutnya.